Ruang Dewa Beladiri. Bab 116 sampai dengan 120. Bab 116. Mohan cukup canggung di sela-sela dan berdiri di sela-sela. Kengerian di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Setelah kedua belah pihak melepaskan tangan dan kaki mereka, itu akan menjadi hasilnya. Pihak lain bahkan lebih sombong daripada dia. Aku akan tahu bahwa Yesidi benar-benar monster, tidak bisa melihat mata orang normal, kata Zhang Yangqi. Ye Feng juga sangat memandang adiknya. Adiknya telah membuat kemajuan luar biasa tanpa menyadarinya. Dia benar-benar meninggalkan dirinya sendiri. Dalam sebulan terakhir, Ye Feng benar-benar datang untuk mencarinya. Setelah Ye Siwen, masalah ini, setelah dia mengetahuinya, sangat cemas. Dia juga sangat prihatin tentang masalah ini. Untuk murid lama, itu hanya penindasan dari langkah murid baru. Di masa lalu, ada orang seperti itu. Tidak ada kekurangan orang yang ambisius di setiap sesi, selalu ada keinginan untuk menaikkan spanduk dan membuat faksi. Ini sangat umum, bahkan jika murid ini dikenal sebagai jenius. Tetapi tidak ada perbedaan. Tetapi bagi para murid baru, ini adalah pertempuran martabat. Perang Ye Siwen tidak hanya untuk mempertahankan keberadaan Qianguj, tetapi juga untuk menjaga martabat para murid baru. Setelah mereka menang, para murid lama itu juga akan melihat mereka. Jangan berani melihat ke bawah. Ye Feng juga memiliki Xuan Jin dan mentah di tangannya. Dia ingin menyerahkan Seng Xuan Jin dan kepada Ye Siwen, tetapi dia tidak melihat Ye Siwen. Pada saat itu, Ye Siwen sedang mundur. Tidak ada yang melihatnya. Dia tahu bahwa Ye Siwen juga memiliki tangan di tangannya. Seng Xuan Jin dan, jika Anda menambahkan yang ini, masih ada harapan bahwa dalam waktu singkat, meledak kelima bawaan sejak berat, meskipun Seng Xuan Jin dan sangat berharga, tetapi dalam hatinya, bagaimana Ye Siwen masih bisa penting. Namun, saya tidak berharap bahwa Ye Siwen benar-benar bisa terbang ke posisi seperti itu dalam waktu singkat, meskipun Ye Siwen sudah sangat kuat dalam pikirannya, hanya ketika mereka mencapai titik ini bahwa mereka harus menerobos ke waktu yang begitu singkat. Melawan kekuatan, betapa sulitnya, bahkan dengan bantuan Seng Xuan Jin dan. Meskipun Ye Siwen tidak membacanya, tetapi dia juga tahu kengerian semua orang, tapi itu normal dalam pikirannya sendiri. Untuk menembus ke puncak dunia 3, semua seni bela diri dikuasai ke puncak, bahkan jika ada Xuan Jin dan yang mentah. Ia mengkonsumsi 2000 keping Zongpin Lingxi. Jika tidak ada Seng Xuan Jin dan, saya takut itu tidak akan mampu melakukan lebih dari 2 kali lipat Lingxi. Kekuatan tempurnya juga dikonsumsi oleh konsumsi tanpa akhir ini, dan hidupnya didorong ke tingkat yang mengerikan. Dengan dingin melihat Ye Siwen yang perlahan-lahan mendekati, merasakan momentum yang semakin tinggi, mencengkeram telapak pistol, sedikit memahami titik, menatap langkah Ye Siwen, yang terakhir melangkah ke yang terakhir ketika tubuh berada dalam kisaran 10 langkah, minuman rendah terdengar dari mulut Mohan, dan naluri bawaan yang kuat adalah seperti banjir, dan itu masih menyembur keluar dari tubuh. Telapak kaki terasa berat di tanah, dan tubuh berubah menjadi tembakan. Di atas todongan senjata, udara bawaan dengan cepat mengembun, dan tubuh menggunakan dorongan untuk tumpang tindih dengan senjata. Di bawah atmosfer yang menyebalkan, tubuh dan senapan panjang hampir semuanya ini adalah perpaduan antara senjata dan manusia, senjata panjang untuk memotong udara, suara mencicit, dan udara pecah pada saat apa. Kekuatan puncak 5 kali lipat bawaan, berapa banyak kekuatan. Pada saat itu, batu tulis di kaki Mohan benar-benar berubah menjadi bagian yang rusak, berkibar tertiup angin. Penembak bersatu. Dalam kasus dipaksa ke dalam keadaan putus asa, Mohan telah mencapai ranah yang bisa dijangkau beberapa orang. Meskipun hanya dalam waktu singkat, tidak ada keraguan bahwa tidak hanya kekuatan tempur melonjak, tetapi bahkan budidaya masa depannya juga akan ada manfaat besar. Penembak adalah satu. Pemandangan sekali lagi menunjukkan perubahan, dan para pembantu Voldegang tiba-tiba berteriak dengan kegirangan,
dan para murid Paviliun Kyangge kaget dan tidak bisa dijelaskan. Raja integrasi penembak hanya sebuah ranah yang hanya bisa dijangkau oleh beberapa orang. Ranah dan kekuatan bukanlah satu. Ada juga seni bela diri swasta yang hanya berlatih seni bela diri asing untuk seumur hidup dan dapat dihubungi, dan banyak seniman bela diri dari tingkat seni bela diri tidak memiliki cara untuk mencapainya. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, dan itu terkait dengan bidang kerajaan. Mo Han sebenarnya bisa berada di sana di bawah penganiayaan Ye Huen. Dalam sekejap, ranah persatuan penembak tercapai. Saya takut mengguncang satu sisi. Oke, bagus. Qin Mushe memandang ke bawah hawa dingin, tiba-tiba tertawa. Aku bukan orang yang aku hargai. Penembak itu adalah satu, ada banyak murid di Yuan-Yuan, berapa banyak orang yang bisa mencapai dunia ini, bahkan jika itu hanya sesaat, itu akan sangat membantu dia di masa depan, dan dia akan memiliki guru lain dalam bantuannya sendiri. Qin Mushe tiba-tiba tertawa dengan keras. Kali ini, tidak ada kerugian, bahkan jika Anda mungkin kehilangan wajah Anda bisa mendapatkan master masa depan, tidak ada kerugian, tidak ada kerugian. Jangan terlalu cepat bahagia. Di sisi jalan selatan Jingyan, dalam menghadapi serangan sengit Mo Han, Ye Siwen tidak langsung menolak, ranah integrasi penembak terlalu mengerikan, bahkan jika hanya pada saat itu, konfrontasi langsung tidak bijaksana, mundur, meledak karena marah, pingsan sosok itu menjulang, dan sosok itu bergetar, anehnya menghilang di tempat. Tiba-tiba hilang untuk menyerang target, sehingga wajah Hu Han tiba-tiba berubah. Dalam kasus persatuan penembak, dia hanya bisa melihat jejak warna biru melintas, dan jantung memancarkan jejak kecurigaan. Pikiran dalam hati melintas seperti kilat, tapi pistol panjang di tangan Mo Han tiba-tiba berbalik dan berlari menuju area kosong di belakangnya. Hei! Suara renyah dengan percikan api dan kengerian, tersebar di lapangan, senjata dingin yang ditusuk ke belakang oleh hawa dingin, duri pada pisau panjang, tirani pada pisau panjang kekuatannya, bahkan tembakan lurus, sedikit melengkung. Sosok Ye Siwen terungkap, dan sudut mulutnya diambil. Persatuan pria bersenjata itu memang sangat kuat, tetapi juga perlu untuk melihat siapa yang membuatnya. Mo Han membuat perbedaan. Hati Mo Han ketakutan. Dalam kasus persatuan penembak, dia masih jatuh ke angin dan tidak bisa menduduki tangan atas. Ye Siwen segera tidak lagi ragu-ragu, dengan pisau panjang di tangannya dengan suara yang sangat menekan dari udara, menabrak Mo Han, pisau rumit panjang asli di tangannya, tetapi menari lebih dari senjata panjang di tangan Mo Han itu fleksibel dan kokoh, dan di bawah kengerian kekuatan mengerikan ini, para siswa akan mengambil langkah mundur dan langsung menarik diri dari keadaan harmoni antara manusia dan alam. Tanpa tubuh surga dan manusia, kemenangan dan kekalahan telah ditetapkan. Ketika Mo Han meniup semua jalan, Ye Siwen sudah menipu dia dan menghancurkan punggungnya. Hei! Mo Han hancur dan terbang keluar dari lapangan secara langsung. Semua orang diam. Ye Siwen menang. Tanda pisah. Bab 117. Adegan itu hening, dan banyak orang dalam suasana hati yang rumit. Hasilnya tidak terduga, tetapi dipikirkan. Kekuatan kinerja Ye Siwen membuat mereka terlihat. Orang-orang bersenjata yang dulunya kedinginan pernah membuat mereka merasa berharap untuk berbalik, tetapi mereka dipukul mundur oleh Ye Siwen, bahkan jika dia akan membuat kemajuan pesat di masa depan, tetapi dia tidak dapat mengubah hasilnya. Kekuatan para murid baru bernama Qiangwu telah menghabiskan waktu yang paling sulit, setidaknya tidak ada yang bisa menggertak mereka di sisi yang cerah. Ini adalah hasil kompromi antara berbagai kekuatan. Murid-murid muda Qianyuge juga berteriak dengan gembira, itu adalah mukjizat, mereka menang, dan mereka benar-benar menang. Aku benar-benar memenangkan pertandingan dan memenangkan hawa dingin. Kamu tahu, Mo Han adalah orang yang pernah pergi ke daftar murid unggulan. Bahkan jika dia tidak ada dalam daftar murid unggulan, dia pasti adalah murid kuasi unggulan. Petik 2. Mo Han memasuki ranah persatuan penembak, dan itu benar-benar diledakkan oleh para siswa.
Ketika murid-murid pendatang baru begitu kuat, mereka sama seperti murid unggulan. Bagaimana mungkin pendatang baru begitu mempesona? Berapa lama untuk menjadi murid unggulan? Kamu harus tahu bahwa murid-murid unggulan hampir semuanya mempesona, dan mereka semua adalah tuan dari kesempurnaan kecil bawaan. Pada platform tinggi di kejauhan, Qin Mushe berbalik dan tidak terus membacanya. Dia hanya berkata dengan samar, "Yah, kali ini aku memalingkan muka." Hanya saja wajah Qin Mushe adalah senyuman, potensi Ye Xiwen yang luar biasa. Dia melihatnya. Tidak lama sebelum dia bergabung dengan Jenderal Zhong, dan dia akan mengalahkan master dari puncak 5 kali lipat bawaan. Di masa depan, dia harus menjadi murid sejati. Tidak diragukan lagi, dengan cara ini. Ini jelas merupakan pilihan yang sangat bijak untuk menetap dengan seorang master yang mungkin meningkat pesat di masa depan. Selain itu, kecelakaan Mo Han telah memasuki ranah persatuan penembak. Setelah itu, ia memiliki banyak manfaat, dan ia akan dapat memanen master. Ini juga akan sangat membantu kekuatan geng, dan tidak akan kehilangan uang. Ye Xiwen menoleh ke kejatuhan dan segera dikelilingi oleh murid-murid Qianguj. Para murid Qianguj kagum. "Hai saudaraku, kali ini benar-benar terima kasih." Yan Qiling berkata dengan takjub, tidak berharap bahwa final benar-benar bisa menang. Ye Xiwen belum menjawab, tetapi Ye Ruxue mengatakan sesuatu dengan puas, "Itu, tentu saja, jangan melihat siapa adiknya." Ye Xiwen sedikit menangis dan tertawa, dan dia tidak tahu apakah saudara perempuan yang kedua memujinya atau memuji dirinya sendiri. Di antara orang-orang ini, Ye Ruxue adalah yang paling khawatir tentang Ye Xiwen. "Pergilah, mari kembali ke batu spiritual yang kita menangkan." Pada saat ini, salah satu murid Qian Yuge berteriak. Semua orang tiba-tiba memikirkannya. Mereka tidak hanya memenangkan martabat dan asteris, tetapi juga memenangkan banyak batu spiritual. Itu adalah momen kemarahan, dan di bawah amarah, mereka ditekan ke tubuh Ye Xiwen, tetapi ini pada saat itu, mereka semua mendapat untung. Ye Xiwen memenangkan kata-kata, itu adalah kehilangan 10 kali tengah batu roh. Bagi para murid ini, itu bukan kekayaan kecil, tetapi sejumlah besar uang, kaya semalam, sehingga para murid ini tiba-tiba, semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak yang Anda hasilkan, tentu saja, Ye Feng, Ye Ruxue dan sebagainya, semuanya ditekan. Setelah membalik 10 kali, mereka tiba-tiba menjadi murid internal. Salah satu orang terkaya. Tentu saja, di antara orang-orang ini, yang paling berpenghasilan adalah Ye Xiwen. Setelah Ye Xiwen memasukkan 5.000 roh Cina yang tersisa ke dalamnya, sekarang telah berubah 10 kali dan mencapai 50.000 roh Cina. Bagi banyak murid, mengatakan bahwa ini mungkin kekayaan besar yang tidak bisa diperoleh seumur hidup. Bahkan untuk Ye Xiwen, kekayaan ini cukup baginya untuk berlatih sampai 5 bobot bawaan tanpa khawatir Lingxi tidak akan cukup. Tidak mengherankan bahwa bahkan para murid sejati harus membuka perjudian untuk mengumpulkan uang. Kecepatan mengumpulkan uang ini benar-benar mengerikan. Ye Xiwen tahu bahwa pot yang asli sudah penuh, tetapi bukan Ye Xiwen, tetapi orang yang membuat taruhan. Mereka yang diliputi oleh dingin semua hilang. Meskipun perlu membayar 10 kali batu spiritual Ye Xiwen dan yang lainnya, tidak layak disebut dibandingkan dengan Lingxi yang diraih. Jika itu adalah murid inti, begitu banyak Lingxi dapat menjadikannya memahkotai murid inti dalam kekayaan dalam semalam, tetapi di belakang perjudian ini semua adalah murid sejati. Meskipun ada begitu banyak Lingxi, tetapi mereka tidak dapat berbicara tentang menjadi kaya dalam semalam. Banyak murid baru dalam suasana hati yang baik. Sejak bergabung dengan sekte umum, tidak pernah ada saat yang bahagia, terutama mereka yang sudah menjadi murid jenius kelas bawaan ketika mereka dibagi, meskipun mereka tidak murid-murid luar yang lemah, tetapi mereka adalah murid-murid baru. Sulit untuk menghitung para murid yang tiranik bagi mereka. Mereka sama sekali tidak ada artinya. Sekarang akhirnya ada perasaan gembira, selama Ye Xiwen masih duduk di kota,
yang berani memandang rendah pendatang baru mereka. Banyak orang sekarang berspekulasi bahwa Ye Xiwen memiliki kekuatan untuk dapat dibandingkan dengan murid-murid benih, hanya ada 100 dari puluhan ribu murid di pintu bagian dalam. Dapat dibayangkan betapa sombongnya para murid benih ini. 100 murid benih ini adalah di antara murid-murid dalam, dan mereka adalah yang benar-benar kuat. Beberapa murid benih yang paling kuat bahkan telah mengalahkan murid inti, mereka hanya tirani. Ada orang-orang kuat yang duduk di kota. Qian Yuge tidak mengatakan bahwa itu sama stabilnya dengan Taisan, tetapi setidaknya tidak ada yang akan menggertak secara sewenang-wenang. Sebenarnya ada banyak faksi di faksi. Alasan mengapa mereka akan ditekan oleh banyak faksi tidak lebih dari membunuh ayam dan monyet. Bukan konflik kepentingan yang harus dibunuh. Tapi sekarang tirani Ye Xiwen, biarkan orang-orang menyadari bahwa ini bukan seekor ayam, tetapi seekor singa, meskipun masih muda, tetapi sudah memiliki taring, cakar yang menguntungkan, seseorang secara tidak sengaja akan menggaruk dirinya sendiri. Ye Xiwen juga tahu tentang murid unggulan. Mungkin dia benar-benar bisa bersaing dengan murid di akhir murid unggulan, tetapi yang benar-benar kuat di antara murid-murid unggulan benar-benar tirani, dan banyak dari mereka telah mengalahkan murid inti. Catatan adalah peran puncak dari semua murid batin. Ye Xiwen. Ketika semua orang bersemangat, ada suara dingin di belakang mereka. Sekarang aku kalah darimu, tapi setelah 3 bulan murid unggulan, aku akan menjadi malu. Tanda pisah. Bab 118. Sekarang aku kalah darimu, tapi setelah 3 bulan murid unggulan, aku akan memalukan dalam permainan. Mo Han menatap Ye Xiwen. Hanya ada 100 murid di Yuanzhong, tetapi mereka tidak tetap. Hampir setiap tahun, ada sekali murid unggulan bersaing untuk kontes. Hampir ribuan murid akan berpartisipasi di dalamnya setiap tahun, dan mereka akan bersaing untuk murid unggulan. Karena harmoni bukan hanya baik, kesejahteraan hampir lebih baik daripada banyak murid inti. Dalam pandangan Mo Han, Ye Xiwen memiliki kekuatan seperti itu. Setelah 3 bulan, ia pasti akan pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemuri dan benih. Setelah realisasi pria bersenjata ini, ia memiliki kepercayaan diri. Setelah 3 bulan, kekuatannya akan pasti. Akan ada lompatan lain, memasuki kesempurnaan kecil bawaan, dan pada saat itu akan bersaing dengan Ye Xiwen. Ye Xiwen juga mendengar tentang kompetisi pemuri dan benih. Ini adalah kegiatan paling penting dalam pikiran murid dalam. Setiap tahun, pendatang baru menonjol dan bersinar. Ye Xiwen tidak berpikir bahwa dia bisa pergi ke kompetisi pemurid benih dalam waktu sesingkat itu. Rencana sebelumnya adalah bahwa sangat cepat untuk berpartisipasi dalam 5 tahun, tetapi dia tidak mengharapkan kecepatan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa banyak orang harus pergi ke sekte umum untuk berlatih, dan praktik berlatih di sini jauh dari yang sebanding dengan waktu sekte, dan bahkan tidak bisa dibayangkan. Setelah mengatakan bahwa Mo Han tidak menunggu Ye Xiwen untuk menjawab, dia pergi di bawah bantuan para murid Volde. Murid unggulan bersaing untuk kompetisi. Banyak murid paviliun Qiangge sedikit terpana. Mereka tidak mengetahuinya. Mereka hanya berpikir bahwa murid semacam ini bersaing untuk pertandingan besar dan mereka jauh dari mereka. Untuk Ye Feng dan para jenius lainnya, setidaknya 5 atau 6. Pada waktunya, akan ada peluang untuk bersaing. Adapun bagi mereka, waktu ini harus memiliki setidaknya 30 hingga 40 tahun, dan ranah bawaan hanya 200 tahun kehidupan. Adik laki-laki, kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi pemuri dan unggulan ini. Yang terbaik adalah masuk 100 besar, agar murid-murid baru kita menarik nafas. Ye Ruxue menepuk bahu Ye Xiwen dan berkata, beberapa murid lama yang bergantung pada pihaknya agak tertekan. Apakah Anda berpikir bahwa murid-murid baru ini tidak cukup marah? Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada pendatang baru seperti itu. Ye Xiwen mendengarkan, dan dia hanya tersenyum. Dia tidak mengungkapkan apa-apa. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat bersaing untuk para murid unggulan,
tetapi diperkirakan dia tidak akan dapat bersaing untuk yang terdepan. Dia hanya bisa bertahan pada akhirnya, meskipun untuk orang baru, ini itu cukup untuk menjadi mulia, tetapi untuk Ye Siwen, itu hanya lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi itu adalah batu loncatan untuk orang lain. Kerumunan menemukan murid yang mengatur perjudian. Murid itu baru saja menghasilkan banyak uang, dan dia sangat senang mengikuti perjudian orang-orang, 10 kali kembali ke kerumunan. Setelah mengambil kembali 5.000 batu roh Tiongkok asli, dan mendapatkan 50.000 yuan batu elit yang memenangkan tangan, Ye Siwen tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Di mata banyak murid lama, Ye Siwen akan menerima Lingxi. Di antara cincin ruang, setelah roh-roh ini tiba, Ye Siwen akan memiliki waktu yang lama tanpa khawatir tentang konsumsi Lingxi. Dari menyeberang ke masa kini, Ye Siwen sendiri harus mengakui bahwa kecepatan ia menghasilkan uang cepat, tetapi ia menghabiskan kecepatan yang lebih cepat, hanya membesar-besarkan, mengubah satu orang, dan berubah menjadi murid biasa. Bahkan jika itu adalah murid inti, diperkirakan sulit untuk mendukung konsumsi berlebihan seperti itu, bahkan jika ada ruang seperti itu, diperkirakan itu tidak dapat digunakan. Bahkan Ye Siwen harus bekerja keras di jalan untuk mendapatkan Lingxi, dan mengubah orang lain. Jika Anda terus melakukan perjalanan di jalan untuk mendapatkan Lingxi, maka kecepatan kultivasi akan menurun tajam, dan kemajuan Lingxi akan diserap. Satu jenis, hanya Ye Siwen yang bisa mempertahankan kecepatan kultivasi yang sangat cepat ketika dia mati-matian menghasilkan Lingxi. Terlebih lagi, bagi Ye Siwen, semakin banyak penghasilan Lingxi, semakin cepat dia dapat berkultivasi, dan ini adalah satu-satunya kemampuannya. Tingkatkan jalur Anda dengan cepat. Setelah Paviliun Qiangge yang baru mengalahkan Mo Han di Ye Siwen, banyak faksi dan faksi asli yang menjadi musuh-musuh mulai mengumumkan di depan umum bahwa mereka tidak akan berada dalam posisi yang sulit. Qian Yuge mulai melakukan ekspansi yang cepat, kecuali untuk puncak Tongtian. Tiba-tiba, tentakel meluas ke puncak utama lainnya, di antara pendatang baru, 70% dari pendatang baru bergabung dengan Paviliun Qianyu, dan lebih dari 30% murid dari semua kekuatan utama di negara bergabung dengan Paviliun Qianyu. Murid-murid Qiangu dengan cepat menerobos tanda 1.000 orang dalam waktu singkat dan langsung mengenai lebih dari 2.000 orang. Untuk sesaat, gengsi naik, menyebabkan perhatian banyak murid. Bagi para murid baru, penampilan Paviliun Qiangge secara alami lebih intim daripada faksi lainnya. Meskipun mereka semua tahu bahwa Qian Yuge hanyalah sebuah faksi yang meningkat dalam hal pengembangan, secara alami lebih baik daripada faksi lama. Potensi pengembangan juga akan terkendala, jika bisa melekat pada faksi lain, mungkin ada perkembangan yang lebih baik, tetapi murid-murid baru ini juga dibudidayakan sebagai jenius dalam divisi dan kekuatan lain. Mereka semua bersemangat tinggi dan bangga, dan mereka semua ingin bekerja keras untuk berkarir bersama-sama dengan Qian Yuge dan Ye Siwen. Banyak orang yang sebanding dengan murid unggulan secara alami tertarik pada banyak orang. Di antara para murid yang baru dipromosikan, di antara para pemain top, selain Yan Qiling dan Ye Siwen, Ye Feng dan Chang Sun Yuyin juga bergabung dengan Paviliun Qianyu di profil tinggi. Namun, Qian Yuge masih terutama didasarkan pada murid baru, dan murid tua lainnya masih menunggu untuk melihat. Ketika banyak murid Qian Yuge masih bersemangat ketika faksi baru-baru mulai berkembang, sebuah pesan menyebar dengan cepat ke seluruh Yuan-Yuan. Setelah 100 tahun, para murid dari agama iblis sekali lagi muncul di kerajaan Dayue dalam skala besar. Untuk sementara waktu, seluruh dinasti Yuan sensasional. Ketika Ye Siwen mendengar berita itu, ada juga perasaan pergi ke angin dan hujan. Penyembahan iblis juga dengan cepat mulai menyebar di dinasti Yuan. Banyak murid lama mulai menjelaskan kepada murid-murid baru yang telah disembah pada abad ini. Ibadah ini sangat besar di seluruh dunia nyata. Organisasi iblis. Dalam dunia seni bela diri yang sebenarnya, tidak ada perbedaan yang sangat ketat antara faksi besar yang terkenal dan jalan jahat magis. Misalnya,
Pintu berdarah salah satu dari 4 sekte utama kerajaan Dayue dianggap oleh banyak orang sebagai setan di luar, tetapi yang berdarah masih tetap ada. Di antara 4 sekte utama. Tanda pisah. Bab 119. Swellingman adalah gerbang leluhur dari 4 sekte utama. Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai sekte dari sekte jahat. Dikabarkan bahwa dahulu kala, manusia dalam seni bela diri yang asli hanya jahat, tetapi tidak ada sihir, dan sihir itu adalah perkataan asing. Menurut legenda, dahulu kala, iblis telah menginvasi seni bela diri yang asli, dan tanahnya hancur, namun serangan iblis ditolak. Pada saat yang lama, iblis juga menanam benih di dunia nyata, yaitu prajurit sihir. Ketika iblis menyerbu dunia nyata, banyak pejuang manusia yang terpesona oleh Mozu, dan mereka jatuh ke jalan sihir. Mereka mempraktikkan seni bela diri Mozu dan mencapai sihir saat ini. Di dunia nyata, para murid jahat tidak terlihat oleh semua orang, tetapi para murid tidak begitu populer di mana-mana, dan penyembahan adalah salah satu seni bela diri yang paling terkenal di antara seni bela diri magis. Penyembahan iblis, seperti namanya, adalah pemujaan iblis di dunia iblis, yang mendukung aturan seni bela diri yang nyata dengan iblis. Dikatakan bahwa mesbah umum pemujaan diabadikan dalam Raja Iblis, iblis besar, dan banyak legenda lainnya. Iblis besar. Tujuan dari menyembah iblis adalah untuk mencoba segala cara untuk datang di dunia iblis, jadi penyembahan iblis adalah tempat semua orang berteriak. Ratusan tahun yang lalu, penyembahan iblis di negara Dayue, dan banyak kekuatan kerajaan Dayue telah bermain melawan satu sama lain, dan akhirnya oleh pasukan utama bergabung untuk menekan. Tanpa diduga, hanya 100 tahun kemudian, penyembahan iblis tampaknya telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan membuat masalah lagi. Untuk penyembahan iblis, banyak murid yang tidak memiliki perasaan yang baik. Lagi pula, tidak ada yang mau menunggang kepala oleh Mozu. Banyak berita keluar, seolah-olah dalam semalam, berbagai hal penyembahan iblis semuanya digali. Termasuk banyak bagian sebelumnya dari jalan menuju sekte umum terbunuh, dan sekarang ada berita bahwa mereka semua disembah oleh setan. Dengan kembalinya iblis-iblis, beberapa kekuatan besar seperti Yi Yuanzong akan bergabung untuk mencekik kekuatan iblis. Untuk sementara waktu, aula jasa juga penuh dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan menyembah setan. Hadiahnya juga sangat tinggi. Untuk membunuh seorang penyembah dari tingkat ibadah yang diperoleh, Anda dapat memiliki hadiah untuk roh Cina. Tingkat penyembah bawaan, membunuh satu, ada 10 hingga 100 keping batu halus. Ketika membunuh para master dengan lebih dari 5 bobot, mereka memberi hadiah 100 hingga 1000 keping batu Cina. Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini, penyembahan iblis mengajarkan penyatuan kembali sungai dan danau. Untuk begitu banyak penghargaan Lingxi, Ye Xiwen juga sangat merasa hati. Dibandingkan dengan akumulasinya sendiri, membunuh para penyembah ini dapat ditingkatkan, dan dapat ditukar dengan batu spiritual dan mempercepat kultivasi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah beberapa kemenangan. Setelah keputusan itu, Ye Xiwen segera tidak lagi ragu-ragu dan segera pergi ke kuil jasa. Aula berjasa di sekte total jauh lebih besar dari divisi. Karena penyembahan iblis, Yi Yuanzong melakukan banyak tugas, dan banyak murid pergi untuk mengambil misi. Ye Xiwen melihat tugas-tugas ini, dari menjelajahi tempat iblis di negara Dayue, hingga membunuh kekacauan dan para murid, kesulitannya juga berbeda. Orang yang berbeda secara alami harus memilih tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk kembalinya penyembahan iblis, Yuanzong sangat penting dikatakan bahwa hampir setengah dari ratusan murid sejati telah mengambil tugas untuk pergi ke negara Dayue untuk membunuh setan jahat ini. Ye Xiwen melihatnya dan memimpin sebuah tugas untuk meratakan benteng pengajaran iblis. Dia harus segera memulai karena tugas-tugas ini tidak dapat dijawab oleh hanya satu orang. Tugas lain di hari kerja adalah bahwa satu tugas hanya dapat diambil sekali. Namun, kali ini karena hal-hal khusus ibadah, dapat diterima tanpa batas waktu sampai tugas akhir selesai. Jika Anda tidak pergi lebih awal,
saya takut bahwa saya tidak akan dapat mengubah diri saya sendiri. Keluar dari aula jasa, datang ke tengah gunung. Kamu adalah Ye Xiwen. Pada saat ini suara menghina datang. Ye Xiwen menoleh dan melihat, tidak jauh dari sana, 7 atau 8 murid datang berkelompok, pemuda pertama, dengan sedikit kebanggaan dan penghinaan di wajahnya, dan diikuti oleh 7 orang muda di sisinya. Itu adalah selama penilaian, 7 orang yang membunuh Ye Xiwen terbunuh. Seperti kata pepatah, jalan antara kedua belah pihak sempit, bahkan jika itu bukan apa-apa antara kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa itu bukan musuh kecil. Aku, Ye Xiwen berkata dengan lemah. Ye Xiwen melirik semua orang, dan desahan Dacheng dengan cepat memainkan peran, napas dan kekuatan orang-orang ini langsung dilihat oleh Ye Xiwen. Pria muda yang dipimpinnya mampu melangkah ke kesempurnaan kecil bawaan. Kekuatannya harus lebih tinggi. 7 lainnya telah membunuh murid-murid mereka sendiri sebelumnya, dan kekuatan mereka juga telah membuat kemajuan besar. Pada dasarnya, mereka telah mencapai ranah 3 kali lipat bawaan, mengubah 50% dari naluri bawaan. Murid-murid ini bermata tajam. Misalnya, pisau biasanya harus membuka lubang di Ye Xiwen. Bagi Tuan, itu bukan fantasi untuk membunuh orang. Ada banyak Tuan, dan mata dapat disembunyikan menjadi serangan substansial. Orang itu akan terbunuh dalam sekejap. Ye Xiwen, ini adalah bagian depan Xiao Houye, bukan jongkok. Di antara 7 orang, pemuda berpandangan pendek itu melayangkan keluhan terhadap Ye Xiwen, berkata dengan dingin. Lelucon, ini Yuanzong, kau benar-benar ingin mengikatku dengan aturan dunia. Dia adalah sesuatu, sebenarnya ingin aku berlutut. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Ye Xiwen memperkirakan bahwa dia adalah putra dari sebuah keluarga besar di Dayue, tetapi kebanyakan dari mereka bukan anak-anak dari keluarga. Perlu diketahui bahwa penghormatan itu terikat pada keluarga kerajaan. Mereka adalah kelompok kepentingan yang sama, jadi mereka yang merupakan putra para imam mereka semua ingin memasuki sekolah kekaisaran dan menjadi siswa akademi kerajaan. Hanya mereka yang memiliki cabang yang akan memasuki tempat lain. Betapa Houye kecil dan sebagainya, kebanyakan dari mereka bergaya diri. Selain itu, apa itu sekte Yuanzong? Itu adalah kekuatan besar yang bisa sama dengan keluarga kerajaan-kerajaan Dayue. Ini bukan lelucon besar untuk ingin menggunakan metode kerajaan dunia untuk menahan para murid dari dinasti Yuan. Sebelum aku mendengar bahwa salah satu murid baru dari sesi ini sangat arogan, mengklaim dapat dibandingkan dengan murid unggulan. Aku tidak berharap kamu lebih sombong daripada rumor. Pangeran kecil, itulah yang mengendalikanmu, usil. Betapa kecilnya Houye, menempatkan gengsi di duniawi menjadi Yuan, adalah lelucon. Ye Xiwen mencibir, mengatakan bahwa Houye kecil ini tidak peduli mencari kematian. Pangeran kecil itu tiba-tiba marah, wajahnya sangat dingin, dan tubuh Xiu sudah bergegas ke Ye Xiwen. Bab 120. Houye kecil ini meninju langsung ke wajah Ye Xiwen. Ini adalah metode tinju yang sangat sombong. Ini adalah pukulan dan tubuh yang marah seperti banjir. Ye Xiwen menginjak kaki, langkah Tianxian diluncurkan dalam sekejap, dan kekuatan tingkat Dacheng langkah Tianxian langsung tercermin, tinggi berkibar, menginjak langkah Xuanzu, menghindari pukulan Houye kecil ini. Segera setelah tembakan telapak tangan Ye Xiwen, halilintar dan kilat, dan langsung meledak, telapak tangan Ye Xiwen yang terbungkus naluri seperti petir, langsung meledak terbuka, otot-otot langsung gelisah, dan situasinya berat. Minuman rendah, tangan gemuruh meledak seketika, seperti guntur dan kilat. Bagaimana mungkin? 7 pemuda itu semua tampak tidak percaya, bagaimana dia sampai ke titik ini. Ketujuh orang muda itu melihat telapak tangan mereka, dan tiba-tiba mereka berkeringat. Jika ini genap, lawan mereka adalah kata-kata Ye Xiwen, saya khawatir mereka akan diledakkan dalam sekejap. Mereka tidak pernah mendengar tentang kekalahan Ye Xiwen atas Mo Han. Tapi sebelumnya, Ye Xiwen baru saja menerobos di depan mereka. Dalam pandangan mereka, bahkan jika Ye Xiwen kuat,
mustahil untuk benar-benar menjadi seperti rumor. Lebih dari putaran kecil dari ranah perang, tetapi kali ini untuk bertemu, benar-benar menggulingkan apa yang awalnya mereka pikirkan. Dan Haoye kecil ini tidak berharap bahwa kekuatan Ye Xiwen begitu kuat. Sebelum dia selalu mendengarkan 7 orang, Ye Xiwen hanya nama yang sia-sia. Paling-paling, itu lebih kuat daripada ketujuh orang ini, tetapi sekarang saya benar-benar melihat ketika saya sampai di sana, saya tahu betapa salahnya itu. Tirani Ye Xiwen jauh di luar imajinasinya. Di antara murid-murid batin, ia hanya melihatnya di murid benih. Namun, pada saat ini, saya juga menolak untuk disalahkan. Saya segera memeluk bulan di tangan saya dan menutup tangan saya ke dada. Dalam sekejap, itu seperti dinding jeruji baja. Bagi yang lain, itu pasti dinding besi. Ingin, tetap, Ye Xiwen mencibir, dan tangan gemuruh itu mempercepat beberapa poin lagi, sengit dan akurat, dan segera menembak ke dada Xiao Haoye. Tangan tergesa-gesa Ye Xiwen dimasukkan ke dalam pelukan lengan Xiao Haoye, dan pangeran kecil itu tertembak dalam sekejap. Hei! Suara gemuruh yang keras, tubuh Haoye kecil meledak dan terbang keluar, terbang tinggi, dan jatuh ke tanah. Pangeran kecil itu membanting ke tanah, dan darah menyembur keluar. Dia menatap mata Ye Xiwen yang penuh warna ganas. Dia terpana, dan cahaya dingin keluar dari tubuhnya. Hampir cahaya hitam yang langsung menangkap Ye Xiwen. Ye Xiwen canggung, dan tiba-tiba dia tahu bahwa cahaya dingin ini tidak sama, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengambil pisau. Hei! Pisau dan cahaya dingin itu menabrak sepotong. Ye Xiwen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan raksasa muncul dari cahaya dingin, hampir membiarkan pisau panjang di tangannya keluar. Cahaya dingin jatuh ke tanah, dan Ye Xiwen melihatnya dengan jelas. Ini sebenarnya adalah pedang terbang. Itu keluar dari udara dan memancarkan sentuhan tekanan spiritual. Jadi, ini sebenarnya semacam roh, hanya satu yang terbang. Di atas pedang, itu ditutupi dengan retakan, hanya pukulan, sebenarnya menyebabkan formasi di atas pedang terbang benar-benar runtuh, dan bilahnya ditutupi dengan retakan. Ye Xiwen sedang menonton pisaunya sendiri. Sebenarnya, seperti sebelumnya, ada cahaya dingin yang menyusup ke orang-orang. Tidak ada celah sama sekali. Tiba-tiba secara mengejutkan terkejut. Pisau panjang ini ditemukan di rumah gua dari plakat perak yang didukung besi. Pada saat itu, banyak senjata itu membusuk. Hanya benda ini yang telah dilihat olehnya, dan aku tidak tahu apa itu, sebenarnya sangat bagus. Di antara senjata, mereka umumnya dibagi menjadi prajurit biasa, prajurit dewa, dan kemudian perangkat spiritual, dan roh dibagi menjadi 4 kategori, produk tengah, produk unggulan, dan produk luar biasa. Senjata yang digunakan oleh prajurit biasa adalah apa yang disebut prajurit biasa, yang umumnya digunakan oleh prajurit tingkat yang diperoleh. Senjata ini dibuat oleh Fan, mudah dihancurkan, dan perlu sering-sering ditertawakan. Di atas para prajurit, yang disebut prajurit dewa, para prajurit dewa umumnya adalah puncak lusa, dan umumnya digunakan sebelum master 5 kali lipat bawaan, menggunakan bahan yang lebih langka, apa yang 100 tahun dari besi dingin dan sejenisnya, dibandingkan dengan tentara umum itu jauh lebih kuat. Tajam dan tak tertandingi, besi itu seperti lumpur adalah standar universal para prajurit. Ye Xiwen selalu berpikir bahwa pisau panjang ini hanya prajurit dewa, karena prajurit umum tidak dipotong olehnya, sering dihilangkan, tetapi untuk menjadi alat spiritual, juga tanpa aura roh umum akan memancarkan tekanan spiritual yang samar, dan pisau panjang ini tidak memiliki karakteristik roh ini, jadi Ye Xiwen hanya seorang prajurit umum. Namun, tepat setelah tabrakan tersebut, itu segera menunjukkan luar biasa dari pisau panjang ini. Bahkan roh-roh itu dipotong, dan tingkat ketajamannya tidak baik, tetapi tingkat ketegasan adalah puncak yang dilihat Ye Xiwen. Pedang terbang itu harus dihancurkan oleh kekuatan anti-seismiknya sendiri. Namun, Ye Xiwen segera memalingkan pikiran lain, Haoye kecil ini, sama sekali belum mencapai 6 bobot bawaan,
gas asli menjadi Yuan nyata. Bagaimana ia bisa dimanipulasi? Roh adalah spiritual, bukan mereka yang berada di bawah 6 in akin dapat memanipulasi, karena untuk memanipulasi, pertama-tama, untuk memiliki elemen sejati, dan hanya prajurit 6 plus bawaan yang dapat mengubah gas bawaan asli menjadi elemen nyata, dan elemen nyata ini benar-benar dapat memanipulasi roh. Dengan kata lain, ini seharusnya bukan roh yang sebenarnya, tetapi yang disebut roh semu. Yang disebut roh semu, yaitu guru di atas kebenaran untuk membuka roh kepada para dewa, dengan beberapa ciri roh. Tentu saja, kekuatannya adalah jauh dari menjadi roh nyata, tetapi keuntungannya adalah sangat mudah dikendalikan, bahkan mereka yang di bawah 60 bobot dapat dimanipulasi. Meski begitu, roh semu itu benar-benar berharga, jumlah murid dalam adalah puluhan ribu, kemungkinan memiliki roh semu adalah 100-200, hanya para murid top itu, tetapi juga tubuh yang kaya. Orang seperti itu kemungkinan dirasuki oleh roh sudo. Pangeran kecil itu tiba-tiba memuntahkan sepotong darah. Bahkan jika roh itu hanya roh semu, perlu untuk menjiplak jejak para dewa. Pedang terbang ini benar-benar dipotong oleh Ye Xiwen, dan jejak para dewa di dalamnya telah lama. Tabrakan itu benar-benar dimusnahkan, dan di samping itu, Ye Xiwen memiliki telapak tangan di tengah. Sekarang terluka dan sakit, dan benar-benar pingsan. Houye kecil. Ketujuh orang itu tiba-tiba berseru, tidak menyangka bahwa perhitungan Xiao Houye sebenarnya tidak bisa menyakiti Ye Xiwen, tapi itu adalah roh sudo, sebenarnya dipotong. Ye Xiwen melangkah maju dan menatap ketujuh orang itu dengan dingin dan berkata, dia berkata, siapa yang memberitahumu untuk berurusan denganku terakhir kali?